Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita kembali bahas ChatGPT karena lagi rame karena ChatGPT sekarang sudah ada update baru gitu ya, ada update baru. ChatGPT sekarang mesinnya itu ganti, mesinnya sekarang mungkin nggak ganti ya, berkembang gitu ya. Mungkin ada yang lebih tahu istilahnya monggo mawon. Sekarang ChatGPT menggunakan mesinnya menggunakan GPT-4 gitu ya, generasi keempat, generative pre-transformer generasi keempat, yang hari ini kita akan coba review dan kita lihat gitu. Kalau teman-teman masih ingat ketika saya bahas ChatGPT di awal-awal ChatGPT keluar gitu ya, awal-awal Desember tahun 2022 kemarin, saya masih bilang ChatGPT itu masih pakai GPT-3, generative pre-transformer yang generasi ketiga. Seiring jalan, ChatGPT itu menggunakan GPT 3.5. Seperti yang kalau teman-teman lihat sekarang, modelnya itu sekarang dia pakai GPT 3.5 gitu. Nah, tanggal 15 ya kayaknya. Hari ini itu GPT-4 itu rilis dan sudah mulai terintegrasi dengan ChatGPT gitu ya. Hanya saja ada limitasinya. Jadi kalau kita menggunakan GPT-4 di ChatGPT, maka per 4 jam itu maksimal hanya 100 pesan gitu ya, 100 prompt gitu ya kayaknya. Kalau tidak salah, nanti kita lihat. Saya pakai ChatGPT Plus seperti biasa sebagai benchmark saja. Kalau teman-teman klik di bagian model atasnya ada default, GPT 3.5, legacy, di GPT 3.5, tapi yang versi sebelumnya gitu. Teman-teman bisa lihat tingkat reasoningnya. Untuk yang default itu 3 dari 5, speednya 5 dari 5, conciseness-nya itu 2 dari 5 gitu ya. Untuk yang legacy yang versi dulu itu lebih lebih kecil lagi. Tapi GPT-4, lihat ya, kalau kita pindah ke GPT-4, ngeri lah. GPT-4, our most advanced model available to Plus subscribers. Karena saya subscriber ChatGPT Plus, maka saya punya akses. GPT-4 excels at tasks that require advanced reasoning, complex instruction understanding, and more creativity. Reasoningnya 5 dari 5, tapi speednya hanya 2. Nanti kita coba lihat gitu ya. Conciseness 4 dari 5. Jadi kita akan coba kita review GPT-4 untuk ChatGPT. Kita klik. Nah, kalau kita klik kemudian di bagian bawah itu muncul GPT-4 currently has a cap of 100 messages every 4 hours. Kita gunakan dan kita review, gitu ya. Kita mulai dengan what are the differences between GPT-3 and GPT-4. What are the main gitu ya, coba ya kita. What are the main differences? Dan kalau teman-teman perhatikan, logonya yang biasanya berwarna hijau sekarang berwarna hitam, Dan kalau teman-teman perhatikan, output yang dihasilkan tidak secepat yang default yang 3.5 gitu ya, GPT 3.5. Dia pelan banget bagi saya, karena GPT 3.5 yang sebelumnya yang biasa saya pakai itu kan 5 dari 5 kecepatan, jadi set gitu. Yang ini pelan, tapi saya yakin jawabannya pasti lebih lebih masuk akal, lebih bagus gitu ya. Karena reasoningnya 5 dari 5. Maka saya kira guaranteed kalau hasil prompt yang dihasilkan oleh si GPT-4 ini itu jauh lebih reliable dibandingkan dengan yang versi 3.5 atau 3.5 untuk yang default atau 3.5 untuk yang legacy, untuk yang previous version gitu. Menarik dari jawabannya kita lihat ya, meskipun dia masih generating answers,
kira-kira ini perubahan dari GPT 3.5 ke GPT-4. Menurut si GPT-4 gitu ya, kita lihat larger model size, betul. Saya sempat baca kalau parameter untuk GPT-4 ini lebih besar daripada GPT-3.5 gitu ya. Lebih besar berapa kali lipat bahkan. Jadi memang eh, mesinnya, makanannya gitu banyak banget dibandingkan yang versi sebelumnya. Jadi memang lebih reliable to some extent. Kemudian dia juga punya improved data training, improved training data and techniques. Saya kira saya juga pernah baca tentang ini. Dan yang menarik adalah yang nomor 3 sebenarnya, better fine tuning and domain specific performance. Jadi saya belum mencoba sih, tapi teman-teman boleh mencoba. Ada yang bilang bahwa GPT-4 ini di ChatGPT itu bisa memecahkan masalah matematika yang dulu itu tidak bisa terpecahkan di ChatGPT gitu. Ketika menggunakan GPT-3 atau GPT-3.5. Jadi kalau ada soal matematika itu bodoh banget gitu. Jadi tidak bisa apa namanya mengerjakan soal matematika yang kompleks gitu. Nah, kayaknya GPT-4 ini bisa gitu ya. Yang perlu dilihat adalah nomor 4, reduced biases and more ethical AI. Kira-kira arahnya kemana ya? Nomor 4 ini ya. Belum saya coba ya, mungkin perlu banyak konteks untuk melihat apakah outputnya kemudian itu biasnya lebih sedikit atau bahkan apa namanya outputnya jauh lebih tidak apa namanya stereotyping ke orang tertentu, ke kelompok tertentu gitu misalkan, ya ke agama tertentu gitu. Kemudian nomor 5, enhance efficiency and computational power. Saya pernah baca tapi tidak sangat spesifik. Kita lihat, with each new iteration, AI models tend to become more computationally efficient, so we could expect GPT-4 to have improvement, faster response time. Enggak juga sih ya. Kalau teman-teman tadi lihat kan dia masih pelan, masih pelan. Tapi saya mau coba lebih jauh sih sebenarnya yang untuk konsep-konsep yang lebih abstrak. Apakah output jawabannya itu lebih meyakinkan daripada yang GPT 3.5? Tetapi saya sangat yakin gitu. Saya sangat yakin pasti lebih baik. Pasti lebih baik dengan training data dan teknik yang jauh lebih bagus, fine tuning, kemudian parameter yang jauh lebih besar. Saya kira respons dan outputnya akan semakin lebih bagus gitu. So far itu yang bisa kita review teman-teman dari model GPT-4 untuk si ChatGPT. Bagi teman-teman pengguna ChatGPT untuk yang profesional, yang bukan profesional, yang plus, yang $20 per bulan itu, teman-teman sekarang punya akses untuk mencoba GPT-4. Silakan dirasakan perbedaannya dengan ChatGPT yang menggunakan GPT 3.5, apakah memang outputnya lebih bagus? Kalau saya boleh bilang sih outputnya lebih bagus gitu ya. Sekilas dari beberapa kali saya coba, cuma memang tingkat kecepatannya kemudian agak menurun drastis ya dibandingkan dengan yang versi 3.5 gitu, more or less. Silakan dicoba. Kita akan lihat lagi perkembangan si ChatGPT dengan mesinnya, modelnya yang GPT-4 ini, apakah dalam beberapa saat ke depan kita akan punya beberapa update lagi gitu, atau tidak, atau paling tidak ada informasi yang lebih mendetail tentang apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan GPT-4, kapabilitasnya, limitasi untuk si GPT-4 ini kira-kira seperti apa gitu. Kita tunggu dari OpenAI informasi lebih lanjut, tetapi GPT-4 sudah mulai bisa dinikmati di ChatGPT bagi mereka yang berlangganan ChatGPT Plus. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga masih bahas ChatGPT ya, karena lagi asik dan ada beberapa update yang baru gitu. Tapi kalau tidak, kita akan tetap bertemu di video-video yang tetap akan membahas tentang generative AI tools yang membantu pekerjaan kita supaya lebih efektif dan lebih efisien. So, thank you very much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.